Halo guys, kita tunggu narasumber kita dulu ya. Ibu Ellen May sudah bergabung. Halo Pak, apa Oh, kabar? Ibu, selamat Biasa malam. banget. Selamat malam Pak Kabar? Taufan. Cantik sekali malam ini, luar biasa. Ya, perempuan Pak, kalau Bapak ini ganteng sekali gitu. Oke, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat IDX. Kembali lagi di acara IG Live IDX Kalbar dengan topik yang selalu menarik untuk diulas. Bersama saya Taufan Febiola, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Kalimantan Barat, dan tentunya dengan narasumber yang selalu luar biasa dan kita kedatangan tamu istimewa ya. Udah istimewa, cantik lagi ya, jarang-jarang nih IDX Kalbar kedatangan tamu selebritinya pasar modal Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ibu Ellen May, founder Ellen May Institute sekaligus praktisi pasar modal kita. Apa kabar Ibu? terima kasih Pak Taufan, kabar Dulu ya. baik. Terima kasih semuanya ya Pak ya. Selalu senang Iya. bergabung dengan live dari IDX dan kali ini dengan Kalimantan Barat sudah ditunggu-tunggu banget. Kita mau Wah, bahas iya apa? kita senang sekali nih. Aduh, banyak fansnya menunggu Ibu soalnya. Ya, sudah Betul dari sekali. seminggu kemarin mereka bertanya, aduh kapan tolong di-remind kita dong, saya pengen dengar Ibu Ellen May sharing katanya. Dan Kita Alhamdulillah kita malam ini. mau bahas apa dulu nih Pak? Baik, sebelum kita masuk kepada topik diskusi kita, saya akan sedikit menyampaikan profil narasumber kita. Miss Ellen May adalah Hmm. seorang trader dan investor saham sejak 2007, berhasil survive dalam krisis tahun 2008 dan berhasil menuai taburan investasi di 2008 pada tahun-tahun berikutnya. Dan puncaknya pada tahun 2013, ya beliau sempat merealisasikan keuntungan sebuah saham yang dibelinya di tahun 2008 mencapai profit 1.500%. Wow, yaitu saham CTRA. Berbekal pengalamannya melewati krisis ekonomi di 2008 dan kecintaannya kepada dunia pasar modal kita, membuat seorang Ellen May tergerak untuk membantu lebih banyak orang supaya bisa berhasil mendapatkan manfaat berinvestasi saham tentunya. Untuk itu, selain menekuni dunia investasi dan trading saham, secara pribadi beliau juga aktif memberi layanan edukasi saham melalui Ellen May Institute yang sudah mengedukasi lebih dari 200.000 orang secara offline dan online. Ini luar biasa Ibu Ellen, dedikasinya untuk Ya, dunia pasar modal. sebisanya ya Pak ya, apa yang bisa saya lakukan untuk bisa support pasar modal Indonesia karena ya memang bidang yang saya cintai gitu dan senang banget Amin. sekarang ya Pak ya, saya banyak berkolaborasi dengan IDX, ke sebuah kebanggaan tersendiri. Kenapa? Karena bisa diakui bersama-sama dengan regulator gitu. Jadi ya Ya, saya senang ya. sekali. Baik. Kembali kepada topik menarik kita malam ini, yaitu pilihan saham under value. Ya, sebelum kita masuk ke topik utama kita, mari kita flashback sedikit terhadap market kita pada minggu lalu. Jadi perkembangan pasar saham domestik kita panjang minggu lalu, pekan lalu, memang menunjukkan penurunan. IHSG turun sebesar 1,36% ke posisi 4880 dari penutupan pekan sebelumnya, yaitu di 4947. Sementara itu, sepanjang pekan lalu investor asing juga menyatakan net selling sebesar 1,7 triliun. Secara akumulatif, investor asing sudah net sell sejak awal tahun sebesar 9,5 triliun. Nah, Ibu Ellen, bagaimana Ibu melihat perkembangan market minggu kemarin ini? Ya, jadi kalau saya ngelihat ya Pak ya sebenarnya IHSG ini sudah overbought untuk jangka pendek tuh udah mulai jenuh beli. Nah, kalau mengalami technical rebound, pantulan pun sifatnya akan sangat sangat terbatas sekali. Jadi target technical rebound itu tertinggi di angka 5150.
Nah, itu menjadi satu resisten kuat. Namun belum tentu sampai ke situ juga gitu. Dan sebenarnya kalau saya lihat monthly chart di sini, Oke. nah ini kalau kita perhatikan ini udah dekat dengan area resisten di Oke. sini. Nah, kemarin itu sempat naik tinggi banget, dekat sampai Betul. 5.200. Jadi, beberapa hari ini dari tanggal 9, saya udah mulai wanti-wanti untuk teman-teman, terutama yang trading, mulai batasin Ya. ya, ini 9 nggak resisten. Nah, ini kemarin pantulan sedikit aja. Jadi, Jumat kemarin Baik. itu kami ada beli beberapa saham WSKT, Wika. Nah, hari ini tadi udah pada jualan semua gitu. Dan memang sekarang bukan fokusnya buat ngejar profit. Sekarang fokusnya adalah menanti kesempatan kedua buat saham-saham murah Wah, yang nanti biasa. datang di bulan Juli Agustus, kira-kira bulan Juli Agustus itu. Wah, ini sebentar lagi ini Bu Ellen. Ya, ya, jadi Ya, kita makanya kalau saya tunggu-tunggu perhatikan, sih. jadi kan seperti tema kita hari ini ya, value stocks ya Pak ya. Ini saya juga udah Hmm. sediakan satu tabel untuk value stocks nih ya. Kalau Hmm. saham-saham buat investasi jangka panjang yang saya sukai, itu teman-teman di Instagram sepertinya udah familiar, apalagi yang sering ikut Instagram live saya gitu. Nah, ini ada beberapa saham yang dulunya undervalued, sekarang sudah mulai menyentuh harga wajar, bahkan agak sedikit mahal. Nih, saya kasih lihat teman-teman. Oke. Tapi Ibu, coba kita sebelum masuk ke saham yang kita Hmm. akan lihat, Ibu Ellen May, Bu, Hmm. kriteria apa sih Bu yang bisa menjadi acuan suatu saham itu dikatakan under value, Bu? Ya, jadi kalau saya sendiri menggunakan metode yang sangat simpel, menggunakan price to earnings ratio. Terus kemudian selain itu kita juga menggunakan PEG. PEG itu per dibagi dengan CAGR-nya dia. Nah, untuk PEG ini kita Oke. banyak gunakan buat saham-saham yang sifatnya bertumbuh atau growing stocks gitu. Sedangkan Oke. kalau untuk saham yang cenderung udah mapan pergerakannya, ya istilah kata blue chips itu kita banyak menggunakan untuk yang PER-nya. Nah, Baik, sebenarnya baik. kalau bicara tentang valuasi ini ya ada banyak sekali strategi, bisa dengan strategi PBV, bisa dengan strategi Mm-mm. DCF ya, discounted cash flow. Nah, untuk Pak Lokengong sendiri beliau suka dengan PBV sepertinya. Oh Kalau ya, untuk price to value ya. Iya, betul. Jadi kalau untuk memilih sahamnya sendiri, saya pribadi sebenarnya nggak langsung jump ke valuasi. Saya kalau memilih saham Baik. selalu memperhatikan yang pertama bisnis model dulu dan pangsa pasarnya dia. Mm-mm. Nah, kemudian Oke, baru yang kemudian kedua adalah bagaimana manajemen perusahaan tersebut berinovasi dan GCG tentunya ya. Tapi saya lebih mementingkan inovasi. Kemudian yang ketiga baik, adalah profitabilitas, bagaimana kemampuan perusahaan tersebut menghasilkan laba dan tidak hanya menghasilkan laba, namun bagaimana perusahaan ini mengatur biaya operasionalnya. Nah, dari sinilah oke, angka profitabilitas dari tahun ke tahun itu menarik untuk diperhatikan gitu. Jadi betul. contohnya nih ya, kalau dari perbankan ya ada perbankan yang kalau memang BCA, BRI, BMRI, BBN ini kan memang uh, jelas sekali kelihatan ini fundamental perusahaannya bagus. Nah, Bagus. kalau Ya. perusahaan yang kecil-kecil kayak perbankan yang lebih kecil itu yang fundamentally bagus apa? Contohnya adalah BJTM. Nah, BJTM dia punya revenue, dia punya laba itu meningkat secara sustainable. Namun sekali lagi Baik. kita tidak hanya melihat dari itu aja. Saya nomor satu banget urutannya yang saya lihat adalah pangsa pasar. Jadi Oke, perusahaan ini dia melayani seberapa besar market sih. Terus kemudian uh, problem yang dia selesaikan dari perusahaan ini yang bisnis barang dan jasa offeringnya dia ini menyelesaikan problem yang signifikan atau enggak. Maksudnya gini, contoh, kenapa saya menyukai perusahaan consumer goods. Consumer goods itu dia memenuhi kebutuhan dasar manusia. Termasuk saat ini yang memenuhi kebutuhan dasar manusia yang lain adalah TOWR, TBIG, TLKM. Seperti oke. sekarang kita ketemu Pak di dunia maya ini. Ya, Kita betul. membutuhkan mereka gitu. Ya. Nah,
Gimana? Ya. Lanjut. Nah, ini Pak, yang tadi saya bilang, kita tidak hanya melihat profitability dan juga valuasi, tapi saya melihat untuk pangsa pasarnya juga. Nah, instead of, sebenarnya BCTM bagus, tapi kenapa saya tidak memilih BJTM, saya lebih memilih BBRI atau BCA, karena melayani lebih besar lagi pangsa pasarnya di Indonesia. Jadi, teman-teman kalau misalnya mau masuk membeli sebuah saham dengan strategi apapun, value investing ataupun apa, jangan langsung ke angka, numbers-nya. Kita harus melihat secara kualitas juga untuk bisnis model, durable competitive advantage-nya dia, artinya ada kekuatan brand, terus kemudian tidak mudah diserang oleh perang harga gitu ya. Dan kemudian apakah ada disrupsi? Disrupsi itu macam-macam. Contoh, disrupsi pada sektor industri semen itu datang dari kebijakan pemerintah yang beberapa tahun kemarin itu sempat, kalau nggak salah itu ya Pak ya, harga semen diturunin, wah lah itu langsung kena gitu. Ya. Terus cukai rokok. Jadi ya malah hambatannya ya. Jadi government policy juga berpengaruh kepada rencana bisnis market para emiten kita. Ibu Ellen, 2 pekan lalu ini kan memang indeks harga saham kita kan sudah cukup naik tinggi ya, bahkan diikuti dengan rally selama 1 minggu full. Nah, apakah dengan kenaikan indeks kita yang sudah cukup signifikan, masih adakah saham under value pada saat ini? Nah, kalau bicara tentang saham under value, ini saya kasih lihat ya teman-teman ya. Ini data yang saya kolek, ini pakai harga Jumat kemarin, jadi beda sehari ya udahlah nggak apa-apa. Ya ini data, ini harga terakhir, current price hari Jumat gitu. Terus kemudian untuk ini ya, ini per diskon valuasi, pernya yang paling banyak terdiskon itu ini masih HMSP, ini diskon valuasinya yang masih lumayan gede gitu dibandingkan dengan valuasi tertinggi dia sepanjang masa. Oke, ini ada 16 saham Ibu ya. Di list Ibu ada 16 saham ya. Betul. Jadi yang paling terdiskon valuasinya saat ini kalau dihitung berdasarkan perbandingan dengan valuasi dia yang tertinggi sepanjang masa, itu HMSP gitu. Terus kemudian BNI ini juga valuasinya sangat murah sekali. Nah ini 2 ini termasuk perusahaan yang bagus gitu ya. Terus kemudian nomor 3 yang termurah adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri ini dia, jadi menghitung valuasi itu ada banyak cara ya. Nah, cara yang saya gunakan saat ini bukan saya bandingkan dengan harga wajar, tapi saya bandingkan dengan PER tertinggi dia sepanjang masa gitu. Jadi diskon valuasinya untuk BMRI lumayan gede. Nah, untuk BBRI sendiri saat ini masih discounted. Nah, ada beberapa saham yang justru malah sekarang berada di area nilai wajar dia dan agak sedikit mahal nih. Siapa lagi jadi, kalau bukan ini? Antri nih Pak. Ya? Jadi keluar dari area. Betul. Nah ini si Bang Capek Antri nih, BCA ini dia paling kuat nih. Tapi memang valuasi dia agak-agak mahal dibandingkan teman-teman dia yang lainnya gitu. Terus kemudian ICBP ini juga termasuk agak mahal ya valuasinya ya. Namun ya ini termasuk gimana ya? Kalau saya bilang wajar. Memang dia perusahaan yang premium gitu. Jadi kemarin waktu ICBP harganya dibanting dihukum oleh market karena dia membeli Pine Hill dengan valuasi yang sangat mahal. Sangat mahal ya. Nah, itu harganya kayak dia kayak kena hukum dari market gitu. Jadi itu kesempatan buat investor. Nah, saya sendiri melihat ketika si ICBP dibanting turun di harian ketiga di harga 7750 Pak. Ketika saya perhatikan itu saya kasih lihat ya Pak ya. Semoga nggak kepanjangan nih saya jawabnya nih. Bahaya kalau saya udah silakan Bu. Iya. Ini yang paling menarik soalnya. Ini Pak perhatikan ini. Nah, ini waktu dia dibanting turun di hari yang ketiga nih ICBP. Nih 1, 2, 3 hari keempat malam. Ini kena auto reject bawah.
Baik, baik, Volume baik. transaksi tinggi banget, ini banyak banget big money yang dia ngumpulin di sini. Dan kalau saya kasih lihat di grafik yang lebih kecil lagi, ini grafik per 15 menitan dia. Kita mundur pada Oke. tanggal di mana dia jatuh. Ya, ini jatuh nih di sini. Nah, perhatikan, Iya. aduh, blur ya. Ini lagi mencari fokus nih kameranya. Nah, perhatikan, ini transaksi yang tertinggi itu terjadi di area harga 7750 sampai ini 7750 di bawah sampai dengan 8.300 di sini. Habis itu mereka nggak beli lagi. Nah, memang untuk perusahaan-perusahaan yang premium seperti ini, kalau sampai ada salah harga, istilahnya Iya. jatuh ya karena faktor eksternal, itu pasti institusi akan borong. Maka dari itu teman-teman, ya kalau sekarang saya bilang ya, perusahaan besar semacam semacam BBRI, terus kemudian BCA, Bank Mandiri, terus tadi ada yang nanya Unilever, dan teman-teman ya, ini kalau saat ini kita perhatikan masuk posisi sekarang ini nanggung. Kenapa? Karena investor-investor besar, mereka itu sukanya beli perusahaan yang bagus-bagus ini pas lagi dibanting. Perhatikan si Oke. BRI itu tanggal 23 Maret ya, dia menyentuh bottom, itu langsung dia diborong kencang banget. Terus kemudian bottom lagi 18 Mei, 19 Mei dia diborong juga. Nah, jadi sekarang ini kalau kondisi market seperti lagi saat pandemi ini, strateginya adalah borong saham blue chip ketika lagi dibanting. Dibanting tuh benar-benar dibanting banget ya. Jadi kayak si BRI itu kemarin di bulan Maret jatuh 40% dari Januari YTD, terus kemudian Mei itu juga jatuh dalam, istilah kata gini, teman-teman jangan takut kalau misalkan saham-saham blue chip itu jatuh gitu. Pasti investor besar mereka mau ambil. Nah, baik untuk trading maupun untuk investasi jangka panjang. Nah, tahun ini saya banyak pilih saham blue chips gitu. Kalau second linernya ada juga, tapi nggak terlalu banyak. Tapi kalau kondisi market lagi normal-normal, saya banyak pilih saham second liner sih Pak, jujur kata. Jadi normal justru second liner ya. Betul, betul. Jadi kebalik banget gitu. Ya, Oke. tadi ada Pak, kalau saya kepanjangan di sela aja nggak apa-apa ya Pak ya? Iya, Bu. Silakan. Oke. Jadi Jadi ada yang nanya, kalau gimana, Bu? gimana? Gimana? Silakan Pak, gimana? CBP itu masih tetap menarik ya, meskipun corporate action-nya dianggap kemahalan ketika dia mengakuisisi satu perusahaan asing. Iya, Jadi jadi justru ada peluang justru di sana ya, Bu ya. iya, jadi ICBP ini memang dia punya corporate action ini memang istilah kata merugikan investor publik, dianggap kayak gitu ya Pak ya. Jadi Ya, membebani beban hutangnya sangat besar sekali. Namun kenyataannya masih banyak institusi atau fund manager, reksadana yang mereka melihat bahwa ICBP ini perusahaan bagus. Jadi ketika kemarin jatuh ya masih diambil. Cuman sepertinya saya melihat mereka lebih konservatif, artinya mau ambilnya benar-benar pas di bottom itu banget gitu. Jadi kalau bukan di area harga 7750 sampai 83, dia nggak ini, belum menarik. ya nggak mau masuk gitu. Nah terus teman-teman tadi ada yang nanya nih Telkom gitu. Telkom tuh hari ini kita ada masuk baik untuk investasi maupun untuk trading. Dia gerakannya agak beda sama saham-saham perbankan. Ya, jadi Oke. ini Telkom ketika perbankan kemarin naik kenceng banget, si Telkomnya naik nggak terlalu kenceng. Padahal si Telkom ini juga perusahaan bagus dan bahkan ketika pandemi seperti ini dia sangat-sangat diuntungkan loh gitu. Sampai sekarang Iya. saya sampai rebutan signal Pak sama anak-anak saya kadang. Iya, Ya dan makanya tadi kali trafficnya ya, Bu ya. betul. Nah, ini perhatikan. Kalau kondisi market lagi kayak sekarang ini tahun 2020, strategi trading atau investasi saya balik semuanya. Biasa saya suka beli breakout, tapi ketika market kayak gini, saya suka cari yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih udah turun 6 hari masuk. Terus kemudian Telkom ya, terus kemudian ada juga, Satu. oh saya mau review ini, WSKT nih. WSKT, kita keluar Oh, tadi pagi-pagi banget loh.
Nah, waskita nih ya, waskita ini kemarin kan sempat naik tinggi. Terus dia turun 1, 2, 3, 4 hari. Pas Jumat kemarin dia kena di sini merah, terus mulai merahnya yang berkurang kita masuk. Dan tadi pagi kita profit taking. Jadi saya mau kasih satu kesimpulan dulu ya teman-teman ya, yang saya ulang-ulang banget di IGTV saya juga saya ulang-ulang, moga-moga nggak bosan. Trader mulai direm, mulai ngerem ya, trader mulai ngerem. Resiko market udah mulai kembali meningkat lagi karena ya upside-nya sudah mengecil. Bursa Amerika sendiri sudah mencapai satu resisten yang sangat kuat sekali. Seperti itu kira-kira Pak. Baik, Kalau Bu. Pak, Ini ya dari Pak Tovan, ya silahkan. Iya, menarik sekali, Bu. Jadi, kira-kira kalau dengan kondisi market saat ini, sektor apa yang masih menarik dan atau saham-saham pilihan dari 16 tadi mana yang kira-kira bisa menjadi prioritas buat investor untuk mungkin akumulasi dari sekarang? Hmm. Saya termasuk yang very simple banget kalau untuk investasi jangka panjang. Kalau trading banyak strateginya gitu. Tapi kalau jangka panjang super simple banget. Jadi dari sekian banyak itu tadi, teman-teman pasti yang nyimak live saya udah sering tahu ya. Saya suka banget BCA. Cuman harganya masih kurang murah buat saya. Jadi sekarang ini BCA saya juga belum simpen banyak buat investasi, enggak. Kemarin cuma trading aja. Karena saya masih pengen si BCA ini masih ada diskon. Kayaknya sih udah susah sih ya. Jadi nanti Tuh. kalau saya perkirakan bulan Juli, Agustus, September ini kalau turun lagi dikasih kesempatan masuk lagi, saya akan masuk lebih banyak. Kenapa? Karena bulan Maret kemarin saya masuk nggak berani banyak sebab saya melihat ini masih permulaan, baru kuartal pertama COVID-19 baru mulai gitu. Jadi nanti Betul. tunggu laporan keuangan kuartal 2, wah ini udah tertekan karena COVID-19, baru kalau misalkan turun saya masuk banyak. Itu BCA satu. Buat investing wajib punya. Terus kemudian yang kedua, istilah kata kalau teman-teman seleranya suka, aduh aku nggak nyaman nih dia valuasinya mahal, ya udah pilih BRI. BRI bagus juga antara dua itu. Bank Mandiri, BNI boleh nggak? Oh boleh gitu. Tapi kan tadi katanya diminta untuk mengerucutkan gitu. Terus kemudian ya Unilever, ICBP itu boleh juga. Nah kalau PTBA tadi ada yang bilang PTBA ya, PTBA ini saya nggak terlalu nggak apa namanya, saya nggak mau untuk investasi jangka panjang gitu loh karena cyclical gitu. Baik, baik, baik. Lalu Ibu Ellen, ini kan memang banyak sekali investor yang ketika Maret itu turun dalam, mereka banyak yang nggak berani. Bahkan sampai kemarin 2 pekan lalu kita rebound tinggi, mereka telat, belum masuk gitu. Nah, rekomendasi buat investor yang kebetulan saat ini memang mereka belum masuk ke market, baiknya mereka hold dulu atau sudah bisa mulai akumulasi? Jadi kalau belum masuk ke market, sama sekali, kalau mau masuk sekarang, belinya 10 atau 20% dulu dari total modal untuk investasi. Jangan diajar semua. Kalau di IM Trade, kita punya exposure untuk investasi itu udah 40%, tapi kan 40% ini teman-teman udah beli sebelum-sebelumnya di bulan Maret dan bulan Mei waktu di bottom. Nah, kalau baru mau masuk, jangan banyak-banyak dulu. Karena sekarang ini kondisinya udah setengah, gimana ya, saya bilangnya telat ya enggak. Posisi nanggung lah. Jadi dalam jangka pendek udah kemahalan. Ya, jadi beli dikit dulu aja, asal punya dulu. Nanti kemudian di Juli, Agustus, September baru masuk lebih banyak gitu. Gitu. Kenapa kok BNI turun banyak hari ini? Nah, karena udah naik banyak, sesimpel itu jawabnya. Jadi habis naik tinggi dia akan turun ya. Sesimpel itu jawabnya. Banyak Iya. Lalu, tapi ada juga Bu Ellen, ini investor yang kebetulan karena memang mereka tidak mengikuti market ya kemarin di bulan Maret sampai Mei, dan mereka melihat optimisme ketika asing masuk, mereka belinya justru di harga yang tinggi pada 2 pekan lalu. Nah, kemarin hari ini
itu indeks melanjutkan penurunannya kembali dan banking adalah salah sektor juga yang cukup dalam turunnya. Nah, apa yang mesti dilakukan oleh para investor yang kebetulan sudah beli tapi kemahalan nih Bu Ellen? Jadi ini saya ada bahas juga di Instagram TV saya beberapa hari kemarin. Ketika tanggal, kalau nggak salah tanggal 9-10 itu pas IHSG pas lagi di puncak-puncaknya gitu. Jadi kalau merasa masuk buat investasi jangka panjang terlalu banyak, boleh dikurangin dulu. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya beli, simpen terus dak dikduk gitu, dak dikduk der, mau tidur nggak nyaman kayak gitu. Nah itu harus keluar dulu gitu, keluar sebagian lah. Baik. Bukan keluar jadi terus jadi pelin-pelan nggak jadi berinvestasi, enggak. Kita harus menyeimbangkan. Ya kita harus menyeimbangkan porsi kita di dalam gini loh, berinvestasi sesuai dengan profil resiko gitu. Kira-kira kayak gitulah. Jadi jangan sampai ngelebihin profil resiko. Pak, gimana kalau kita bahas juga tentang ini Pak, kelas calon investor nih Pak? Oh ya, para sobat IDX ya jangan lupa ya kita akan mengadakan kelas calon investor nanti ya, IDX Kalbar ya, bersama Ellen May. Itu kita akan mengadakan kelas calon investor. Nah, Anda bisa mendaftar nanti ya di www.ellenmay.com/KCI. Mungkin bisa dibantu di pin ininya Pak. Ya, ya nanti linknya bisa di www.ellen-may.com/KCI. Oke, Sobat IDEX jangan lupa untuk ikat berinteraksi di diskusi kita pada malam ini ya, kita karena ada giveaway yang menarik ya untuk 3 penanya yang beruntung, Bu Ellen. Nah, Pak ini saya nge-hang, Bapak jangan off ya, saya masuk lagi, jangan dimatiin. Siap Bu, baik, kita tunggu. Baik, rekan Sobat IDX, perbincangan kita menarik tadi. Ada beberapa saham-saham yang direkomendasikan oleh Bu Ellen karena melihat dari valuasinya sudah under value. Pertama kali kita ada saham BRI ya. Kita akan bergabung lagi ya, menunggu Ibu Ellen May. Tadi ada saham BRI, kemudian ada saham BCA ya. Nah, sudah kembali lagi. Welcome back Ibu Ellen May. Bu Ellen, ini sudah banyak yang berpartisipasi, Bu, bertanya, berinteraksi terhadap diskusi kita pada malam ini. Saya akan pilih 3 penanya, Bu, yang beruntung, ya. Yang pertama dari @irenas8. Nah, ini pertanyaannya menarik nih, terkait sektor banking nih. Bagaimana untuk saham sektor perbankan yang sekarang kita lihat sudah terkoreksi cukup dalam? Apa masih kita layak koleksi dalam waktu dekat ini, Bu Ellen? Silahkan. Oke, jawaban saya sama ya, kayak yang tadi ya, sabar-sabar aja gitu. Sekarang posisi nanggung, banking posisi nanggung gitu. Jadi kalau ditanya kenapa banking turun saat ini, karena sebenarnya jujur kata, kenaikan kemarin selama 2-3 pekan kemarin, itu tidak didukung oleh fundamental ekonomi yang kuat gitu ya. Jadi Bank Sentral dan pemerintah sendiri berusaha dengan sekuat tenaga, baik di Amerika, di Indonesia, dimanapun, untuk mempertahankan perekonomian supaya masih berjalan dengan baik. Dan kemarin juga ada prediksi perekonomian Indonesia dari World Bank dan kemudian dari OECD juga, dan ini angkanya nggak bagus gitu ya. Kalau saya nggak salah baca kemarin, masa OECD prediksi perekonomian Indonesia tumbuhnya 0. Kalau Menteri Keuangan kita, Bu Mulyani, menghitung itu skenario terburuk angkanya 0,5 gitu loh. Jadi kita harus melihat realita itu. Jadi jangan, kemarin tuh yang menarik, saya ingat banget tanggal 9, saya diinterview sama CNBC Indonesia, dan di situ ada tayangan. Ketika saya diinterview itu ada tayangan bahwa banyak orang itu, mereka sangat optimis sekali ketika IHSG naik. Saya dalam hati, saya masih, pokoknya orang mau ngomong naik, mau udah bullish, saya dalam hati cuman saya tidak percaya. Kenapa? Karena kondisinya saat ini secara makro memang masih struggling banget, dan di Indonesia juga ya
hari ini PSBB mulai dilonggarkan di Jakarta, itu juga mal-mal masih sepi. Tapi at least bergerak lah, perekonomiannya setidaknya bergerak. Karena kalau sampai pemerintah, bukan pemerintah, kalau bank sentral cetak uang dan kemudian berusaha sekuat tenaga, pemerintah juga memberikan stimulus, maka yang terjadi kalau misalkan perekonomian ini tidak digerakkan aktivitasnya, akan terjadi stagflasi. Stagflasi itu adalah kondisi di mana uang banyak beredar tapi tidak ada pertumbuhan. Nah, itu yang paling berbahaya. Nah, maka dari itu kita harus tetap waspada. Kalau saya lihat ini IHSG udah rawan banget ya mau turun lagi. Dalam jangka pendek 1-2 pekan ini akan masuk masa sideways. Sideways itu naik turun arahnya ke samping. Jadi buat trading susah ya. Itu yang bikin banyak orang galau. Kayak naik habis itu kita turun lagi gitu. Nah, bulan Juli Agustus ini udah mulai ada peluang kedua. Saya nggak mau ngomongnya kata negatif ya. Ini peluang kedua buat kita. Baik. Jadi untuk sektor perbankan bisa di hold dulu ya. Jangan buru-buru masuk ya. Bisa dimonitor terus ya untuk sektor banking. Lalu kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Siapa yang beruntung ya? Di sini ada @nana.chan79. Pertanyaannya Bu Ellen, untuk investor pemula, apakah cukup aman untuk trading saat ini? Ada saran yang lain kah? Nah, ini membuat investor pemula juga nih ya. Bagaimana ketika dia baru mau masuk ya, mau berinvestasi di dalam kondisi pandemi COVID-19. Menurut Bu Ellen, apa yang mesti dilakukan? Pemula kan ya? Nomor 1 ikut KCI bersama IBX, kelas ikut kelas KCI bersama Bursa Efek Indonesia dan Ellen May. Bisa tolong dibantu dituliskan di komen atau di pin gitu Pak, supaya teman-teman bisa. Nah, untuk pemula, saya cuma pesan sabar-sabar, jangan terburu-buru. Jadi tahun 2020 ini adalah kesempatan luar biasa. Tapi mendengar kata kesempatan, jangan terus teman-teman, gimana ya, kalau terus udah naik, langsung berasa kayak ketinggalan kesempatan. Wah, nanti kan 12 tahun lagi, 10 tahun lagi, maka saya harus hajar semuanya. Jadi ini belum waktunya hajar semuanya. Kalau mau masuk buat investasi, sabar-sabar dulu sesuai dengan hatinya tuh siapnya seberapa. Bukan cuman duitnya aja, duitnya dan hatinya gitu ya. Sampai akhir tahun nanti masuklah senyamannya Anda. Punya duit banyak, tapi kalau orangnya tipe yang panikan, tipe yang takutan gitu, nggak bisa tidur, saham naik turun, ya udah harusnya dikit aja gitu. Oke, kalau untuk trading, saya bisa katakan be very very careful, be very careful. Untuk member saya di komunitas saya, 2 atau 3 hari ini kita udah sangat cerewet banget kasih tahu bahwa resiko market akan meningkat. Dalam jangka pendek nih resiko volatility meningkat. Nah mungkin teman-teman Anda kemarin sempat dengar ya, CBOE Volatility Index, VIX. Ada yang nanya di live kemarin tuh, VIX itu apa sih? Oh, itu adalah volatility index di Bursa Amerika yang menunjukkan tingkat kekhawatiran, ya itu namanya fear indicator dari investor-investor di sana. Nah, kalau di Amerika sendiri, salah satu kekhawatirannya adalah dengan adanya banyak demo itu sendiri yang pertama, akan meningkatkan COVID-19. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara global, di China sendiri, ini udah mulai masuk wave 2 nih. Second wave ya, luar biasa ya. Di Beijing ini udah mulai melakukan lockdown di beberapa tempat dan mereka sangat disiplin sekali. Nah, kalau China yang udah pulih aja masih bisa kena second wave, gimana dengan negara-negara lain? Betul. Indonesia memang diprediksi oleh Morgan Stanley kalau pulih bakalan jadi yang nomor 2 setelah China. Indonesia, India, dan satu lagi Filipina. Kenapa? Karena karakteristik masyarakat Indonesia yang konsumtif. Jadi menyumbang GDP. Wah, ini harus susah atau harus seneng gitu ya Pak ya. Jadi masyarakat Indonesia ini instead of disuruh nabung sama investasi saham, lebih suka belanja di online shop gitu. Jadi saya jujur sih Pak, saya sendiri, iya, jadi saya sendiri jujur kalau lagi kayak ini, kondisi kayak ini ya,
weekend udah nggak bisa kemana-mana, akhirnya ngapain? Belanja. Yang dibelanjain aneh-aneh Pak, ada vacuum cleaner, udah punya vacuum cleaner masih mau beli robot vacuum cleaner, nanti vacuum cleaner gede udah beli vacuum cleaner yang mini, ada-ada aja pokoknya. Segala macam vacuum cleaner saya beli. Ya itu jadi masyarakat Indonesia jumlahnya sangat besar sekali dan mereka sangat konsumtif. Nah, itu yang dilihat oleh Morgan Stanley sebagai satu keunggulan Indonesia. Tapi punya catatan, Indonesia bakalan pulih nomor 2 setelah China jika kondisi COVID-19 di Indonesia tertangani dengan baik. Nah, kurva COVID-19 di Indonesia sendiri saat ini masih terus meningkat, namun jangan direspon dengan ketakutan yang berlebihan juga. Kenapa kurva COVID-19 ini meningkat? Dikarenakan pengetesan, jumlah ngetesnya juga semakin banyak, semakin masif dari hari ke hari. Maka kayak naik terus. Anyway, ya kita bantu aja pemerintah supaya jangan sampai terjadi naik terus, PSBB sampai terjadi lagi, itu ekonomi Indonesia bisa mati suri. Mohon maaf, saya menggunakan kata-kata seperti ini. Maksud saya adalah supaya saya mau kasih tahu teman-teman, ini memang kesempatan tahun 2020, kesempatan berinvestasi di pasar saham. Tapi jangan disikapi dengan dimasukin semua duitnya di situ, gitu. Baik, menarik sekali Bu Ellen. Kita lanjutkan lagi. Ada satu penanya yang beruntung lagi, ya. Ini bagus sekali pertanyaannya. Dari Nuzuli. Ya. Jangan dimatiin baik, ya, Bu, Pak. Baik. Siap, Bu. Baik. Oke. Kita akan tunggu, ya. Memang luar biasa, ya. Gimana tidak pendapatan Telkom meningkat, ya. Terlihat trafficnya begitu tinggi, ya. Ini tentunya buat emiten seperti Telkom, ya, Excel, Indosat. Ini merupakan suatu untuk meningkatkan pendapatan mereka. Ya. Oke, sudah kembali lagi, ya, Ibu Ellen May bersama kita, dan kita akan lihat satu penanya lagi, Bu Ellen, ya, yang beruntung, yaitu @nuzulil_sonaria. Bagaimana dengan saham yang secara fundamental bagus, tetapi tidak liquid di market? Nah, ini apakah bagus untuk dibeli, Bu Ellen? Oke, jadi kalau bicara tentang fundamental bagus, itu definisinya apa dulu? Ada orang yang melihat fundamental bagus, definisinya adalah yang pertama, valuasi. Valuasinya murah, asalkan valuasi murah, dia udah bilang fundamental bagus. Jadi kata bagus ini harus dicermati, bagusnya dari mana. Kemudian yang kedua, agak maju dikit, nggak cuma valuasi. Ternyata dia profitabilitasnya sustainable, nah itu mendingan, lebih baik. Jadi kita jangan hanya melihat dari satu poin aja. Kalau valuasi doang bisa kena value trap. Yang kedua, harus dibandingkan dengan growth, ya. Kalau misalkan kita lihat hanya growth aja, pertumbuhan laba aja, bisa jadi growth trap. Nah, balik lagi kayak yang tadi saya jelaskan di awal, teman-teman yang ketinggalan, di play ulang aja dari awal karena ini nyambung gitu. Jadi jangan hanya melihat dari dua hal ini, tapi dilihat juga dari manajemen, dan juga yang terpenting adalah bisnis model. Kalau kita sudah bicara tentang bisnis model, kita sudah bicara tentang pangsa pasar, seperti yang saya bicarakan tadi. Tidak mungkin kita akan dapat perusahaan yang tidak liquid. Persyaratan yang saya udah urutin dari awal, bisnis model, pangsa pasar, kemudian yang kedua, manajemen, kemudian yang ketiga profitabilitas dan juga valuasi. 4 poin tadi ini membawa kita pada perusahaan-perusahaan yang memang premium. Jadi mohon maaf, saya ini males berinvestasi saham kalau kondisi market lagi nggak crash. Kalau lagi nggak crash, normal-normal, saya akan beli dan simpan untuk trading. Selama kondisi masih bagus, ya saya akan beli dan simpan untuk trading. Namun ketika kondisi market lagi crash seperti saat ini, ya saya akan pilih untuk berinvestasi jangka panjang gitu. Tradingnya juga balik strategi. Strateginya biasa beli breakout, sekarang buy on weakness gitu. Baik, tentunya kalau secara fundamental memang diyakini bagus, ya, dan sudah teruji, tentunya nggak perlu takut, ya, investor juga, karena untuk jangka panjang, ya,
tentunya fundamental itu juga akan bisa mendukung pertumbuhan sahamnya ya Bu Ellen ya. Harusnya seperti itu. Jadi selamat kepada 3 penanya yang beruntung mendapatkan giveaway, yaitu pulsa senilai Rp25.000. Nah, Anda pastikan selalu mengikuti program bincang kita bersama narasumber kita setiap minggu ya. Untuk pastikan Anda follow Instagram IDX Kalbar, yaitu @idx_kalbar, karena kita akan menghadirkan topik-topik yang menarik ya. Bu Ellen, ini dari gambaran tadi Ibu Ellen jelaskan ya, khususnya terkait poin kita di saham-saham yang under value. Kira-kira kesimpulannya apa Bu yang bisa kita tarik dan bisa jadikan acuan bagi investor ya, khususnya di Kalimantan Barat kita banyak investor muda dan pemula Bu ya. Jadi tentunya ini bisa menjadi suatu misi mereka ketika mereka ingin memulai berinvestasi ya. Selain nanti bisa terus ikut di kelas KCI-nya nih ya, kelas calon investor nih yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia, kantor Proker Kalimantan Barat bersama Ibu Ellen nih. Jadi apa yang bisa kita simpulkan Bu Ellen? Oke, Pak, saya boleh kasih hadiah nggak Pak? Karena ini pasti follower saya udah nungguin semua nih. Tiap malam ada giveaway. Jadi tiap malam itu saya kasih giveaway 10 orang untuk dapat edukasi online 15 hari berturut-turut melalui Mtrade gitu ya. Dan dapat referensi untuk investasi saham juga. Nah, nanti mohon Bapak bikinin pertanyaan ya, 1 pertanyaan aja yang udah dijawab semuanya. Nanti Bapak pilih pemenangnya. Karena kalau saya scroll up ini langsung mati tadi layar saya. Jadi saya nggak bisa ini. Oke, Pak. Jadi sebelum kita giveaway ya, 1 lagi ada hadiah langsung nih teman-teman. Yang ikut KCI nanti bisa dapat seminar online diskon Vagansa lanjutan dari KCI ini setiap hari Sabtu jam 9 pagi. Dan ini tiap Sabtu semakin penuh aja, jadi sampai Sabtu kemarin saya terpaksa bikin 2 sesi, pagi dan malam, karena yang pagi bludak, pada marah-marah gak bisa masuk. Ya, jadi teman-teman mau buka rekening saham, mau memulai, langsung aja ke www.ellendesmi.com/kci, dipilih ya, dipilih daerahnya masing-masing ya, pilih daerah masing-masing. Oke. Kesimpulannya untuk investor yang masih pemula, atau semua investor lah, untuk saat ini gimana, dan bahkan nggak cuma saat ini ya, untuk seterusnya juga gitu. Jadi kalau menurut saya investasi jangka panjang itu sangat simpel, sangat mudah, sangat sederhana. Nah, saya mau mengutip quotes-nya Pak Nicky Hogan. Saya sempat nge-live dengan beliau. Pak Nicky adalah mantan Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia ya. Jadi Pak Nicky tuh punya 1 buku, intinya tuh bilang tentang investasi saham itu simple aja, nggak usah jelimet ya, anti jelimet. Nah, banyak orang berpikir bahwa kalau berinvestasi saham harus menemukan saham-saham yang wow. Saham wow artinya adalah saham-saham yang orang lain nggak lihat, tapi saya bisa lihat dari harga gocap 50 jadi goban, jadi 50.000, dari 500 jadi 50.000. Sekarang valuasinya masih valuasinya masih murah, 5 atau 7 kali, wah nanti terus jadi harga sahamnya naik, valuasinya jadi tinggi. Nggak kayak gitu teman-teman. Kalau perusahaan yang valuasinya terlalu murah banget, itu juga artinya nggak laku gitu ya. Jadi kenapa BCA Mehong mahal? Karena dia sangat diburu sekali, sifatnya dia sangat premium. Jadi kembali lagi, investasi saham tuh sederhana. Kalau tadi saya udah kasih pilihan berapa 16 saham ya. Nah, dan udah saya pilihin beberapa prioritasnya seperti itu, udah diikutin aja. Cara belinya simple, setiap bulan beli, cicil aja sampai akhir tahun ini. Nyicilnya gimana nih? Apa nunggu IHSG jatuh? Ya kalau bisa sih nunggu IHSG jatuh. Perkiraan saya Juli, Agustus, September ini bakal ada diskon lagi. Tapi kalau misalkan belum punya sama sekali dan gemes, kayak ntar aku ketinggalan ya udah beli dikit aja, jangan lebih dari 20. Iya, jadi jangan lebih dari 20% dari modal berinvestasi Anda.
Kalau di IM-Trade udah 40% karena dulu udah pada nyicil teman-teman di IM-Trade gitu. Nah itu sih Pak kesimpulan saya kalau dirangkum jadi satu kalimat adalah investasi saham itu sederhana, jangan dibikin complicated. Nah aku punya satu lagi contoh nih, anak muda namanya Kevin Hendrawan, siapa yang nggak kenal tuh, dengan kegantengannya saya ajak nge-live Pak, itu cewek-cewek histeris Pak. itu live ini terepik sampai saya harus matikan komennya karena komennya aneh-aneh gitu, ganteng gitu. Di balik gantengannya si Kevin ini, mungkin nanti IDX bisa nge-live juga ya dengan Kevin. Dia punya satu pandangan dalam berinvestasi itu sangat simpel banget gitu ya. Jadi saham-sahamnya mirip seperti yang saya pilihin tadi. Kemudian ya udah beli ketika lagi turun, beli dikit dan simpan aja gitu. Banyak contoh. Ada Pak Alex Purna di Chandra. Beliau adalah pemilik dari BPR Lestari di Bali. Beliau adalah orang yang sangat cerdas sekali di perbankan, sangat berpengalaman sekali. Beliau beli saham apa? Karena beliau di perbankan, dibelilah dua saham ini, BCA dan BRI. Beliau bilang, setiap bulan beli dikit-dikit. BCA beli dikit-dikit. BRI dia beli dikit-dikit. Gitu. Lama-lama beliau bilang, saham BCA saya ini lebih banyak dari ibu-ibu siapa ya? Ibu siapa itu pokoknya petingginya BCA lah yang punya banyak banget gitu. Jadi istilah kata ya menabung saham lah selagi bisa, dan tahun ini tahun yang sangat kesempatan banget. Namun kata kesempatan jangan diartikan secara berlebihan sehingga jadi borong semuanya. Oke, Pak, silakan Pak. Yes. Sekarang gilirannya saya gantian kasih hadiah. Ada pertanyaan apa Pak? Yang gampang banget buat audiens. Ini ada 10 ya giveaway ya yang ingin Oke, dipilih 10 pemenang. Nah, Anda bisa menjawab melalui DM ya. Pertanyaannya adalah sesuai aja komen aja. Oke, bisa langsung menjawab dengan di kolom komen kita ya. Ya, nanti pemenangnya Bapak baca, saya tulis. Iya. Oke. Kita akan pilih ya, nanti yang pertanyaannya yang paling cukup tepat menjawabnya. Nah, pertanyaannya adalah, ya bisa dicatat ya, Sobat IDX, apa yang menjadi ukuran ya, suatu saham itu masuk kategori under value. Oke. Oh, iya. Silakan. Tadi saya udah sebut ya di depan ya. Saya pakai strategi ini. Kalau buat yang blue chip, yang buat second liner saya pakai ini gitu. Betul, ya. Jadi Anda silakan jawab ya. Jadi apa yang menjadi acuan ya, dasar suatu saham itu bisa dikatakan under value. Ya, silakan Anda. Tadi Bu Ellen di awal sudah menjelaskan ya, ini topik utama kita itu. Anda bisa menjawab di kolom komentarnya ya. Silakan, kita akan pilih nanti 10 ya Bu Ellen ya. 10. Ya, Bapak yang pilih ya Pak ya. Saya yang ngetik ya. Oke, sekarang kita siapa? Ayo silakan Sobat IDX untuk langsung menjawab ya. Ya, apa yang betul. Apa yang menjadi dasar suatu saham itu dikatakan under value? Iya, under value. Tadi ada dua cara. Boleh sebutin dua-duanya atau satu aja nggak apa-apa. Ada beberapa cara kalau, tadi aku sebutin. Ya, atau kalau iya, sepertinya banyak yang kesulitan nih, Bu Ellen nih. Mungkin. Oh iya, gampang aja kalau gitu. Kita ganti aja pertanyaannya yang lebih gampang deh. Di tahun 2018. Ya, Bapak. Di tahun 2018 ada satu saham yang memberikan keuntungan luar biasa kepada Ibu Ellen May, ya. Oh, 2008. 1.500% loh. Nah, saham apa yang paling cepat menjawab? Silakan. Saham yang aku beli 2008. Kemudian dijual 2013, untungnya banyak banget tuh. Tadi disebut sama Pak Taufan di awal.
Asrul Lasura 1, 2, Susi Jun 3, Pemenang pertama siapa? Jangan cepat-cepat. Pemenang pertama siapa? Anabet, Anabet, pakai Z Oke. ya, Anabet, Asrul Lasura, kedua, ketiga Susia Jun, Oke. 4 Mr. Trade underscore ID, Oke. kelima Comars, Oke. Comars, sorry, bukan Comars, salah, dicoret Comars. Selanjutnya Laku Laundry, Laku Laundry, Laku Laundry. Oke. Oke. Selanjutnya Erwin J8. Oke. Udah berapa tuh, Bu? 6. 6 ya. Selanjutnya ketujuh Kristianto S. Oke. Selanjutnya Julie underscore Lee 888. Julie underscore Lee 888. Oke. Oke, 2 lagi ya. Ya. Firdapsi. Yang ke-9 Firdapsi pakai Y. Firdapsi. Dan yang terakhir yang beruntung yang ke-10 adalah David Octavianus. Selamat kepada 10 pemenang yang jawab tercepat. Pemenang 3 buku. Tadi apa? Pemenang 3 pulsa ya dari IDX ya. Iya, pulsa. Ya. Kalau yang 3 pulsa, kalau yang 10 M-Trade, pemenangnya Anabets, Asrula Srura, si Susiagim, Mr. Trade underscore ID, Laku Laundry, Erwin J8, Kristianto S, Julili 88, Firdapsi, David Octavianus, tolong DM saya, ketik EMT15, nama, email, dan HP kamu. Karena apa? Karena saya tulis ID kamu ini nggak bisa bener banget, jadi kita bakalan kesulitan cari Anda buat bagiin hadiahnya kalau Anda tidak DM saya ya. Untuk pemenang pulsa tadi langsung aja ke Pak Taufan di IDX underscore Kalbar gitu. Pak Taufan. Betul sekali. Yes. Jangan lupa simpan ya Pak ya. Nanti saya naikin di YouTube. Pasti Bu, kita akan naikkan di IGTV kita juga ya. Pastikan Anda juga menonton secara ulang karena apa yang disampaikan Bu Ellen ini sangat menarik sekali ya, dan ini sangat berguna terutama bagi Anda yang ingin menjadi trader di pasar saham. Baik Bu Ellen, terima kasih sekali ya atas sharingnya ya kepada kita untuk minggu ini pada malam ini. Banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan dari Bu Ellen. Semoga Bu Ellen tidak bosan ya untuk sharing-sharing kepada para investor, para calon investor di Kalimantan Barat. Tentunya Sobat IDX ya, Anda pastikan untuk selalu mengikuti IG Live IDX Kalbar ya. Pastikan Anda follow @idx_kalbar. Dan sebelum kita sudahi ya diskusi kita pada malam ini, sekali lagi saya ingatkan peluang bagi Anda untuk bisa mengikuti kelas calon investor yang diadakan oleh Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Kalimantan Barat bersama Ibu Ellen May. Ya, di sini semua dasar, intermediate dan advance Anda ingin menjadi investor akan diajarkan di sana. Ya. Pastikan Anda simpan, catat linknya ya, sudah disematkan di situ ya, www.ellen-may.com/kci ya. Di sana Anda bisa mendaftar untuk mengikuti kelas calon investor. Baik, demikian Bu Ellen, terima kasih sekali sudah join ya live bareng bersama IDX Kalbar ya. Semoga Bu Ellen sehat selalu ya. Dan para sobat IDX juga ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Sekian dari kami. Terima kasih sobat IDX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sehat selalu untuk kita semua. Bye. Salam profit. Salam profit.